ibadah masuk dalam doa pembuka. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk beribadah kepada dalam memperingati pencurahan Roh Kudus. Untuk itu Bapa, ampuni kami Tuhan, layakan kami semua Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Urapi kami Bapa, kami akan serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan yang akan melayani-Mu Tuhan, juga khususnya hamba-Mu Tuhan Pastor Dewi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia Bapa, urapi dia Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu, dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita rayakan dengan Tuhan Yesus.
Mari jemaat yang kekasih, kita berdiri dengan sikap yang sempurna dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Nanti boleh berdoa, Agatha. Doa bersama. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, kami dapat berkumpul kembali di nama-Mu Tuhan ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan sedikit dari yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati oleh persembahan yang kami berikan, berikanlah kami hati yang tulus untuk memberi ya Tuhan, dan berikanlah persembahan ini supaya menjadi memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Boleh adik-adik sekolah minggu maju ke depan. Kita akan berdoa. Langsung ke Emi yang pimpin. Mari kita masuk di dalam doa. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa di dalam segenap kehidupan kami. Pagi hari ini kami membawa anak-anak-Mu Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, Kau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Seperti Kau memberkati ibadah anak-Mu, khususnya orang tua mereka. Dan kami rindu Tuhan mereka boleh diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan boleh tumbuh di dalam kehidupan mereka. Walaupun masih kecil mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah anak dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik sekalian. Kita nyanyikan dari awal. Masuk dengan hati tulus.
Sebab namamu kudus, sebab namamu Tuhan Yesus. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Kita percaya Tuhan, nama Kau kudus. Tuhan, sebab namamu kudus. Kau kudus Tuhan Yesus. Mari kita katakan haleluya. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan, ku menyembahmu dengan lembut. Sambil fokuskan hati kepada Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, ku menyembahmu Yesus. Ku
musik terdiam sejenak. Jemaat Tuhan saja katakan. Mari angkat hatimu. Angkat hati di hadapan Tuhan. Katakan, we worship you Lord. Angkat suaramu. Katakan, ku menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Jesus, kami menyembahmu. Angkat suaramu, katakan, ini kami Tuhan, para penyembah-penyembahmu. Angkat tanganmu saudara, katakan, kami mengangkat tangan di hadapanmu ya Allah, sebagai tanda satu penyerahan diri kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang dalam diri setiap umatmu terus Tuhan bangkit kembali, menyala-nyala, terjadi on fire dalam diri kami. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama katakan, ku menyembahmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kami we worship you Lord. Sekali lagi katakan, ku menyembah. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu percayalah Tuhan agar tetap tenang. Hadiratnya turun atas kita semua. Responi hadiratnya. Haleluya. Sungguh namamu kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadiratmu memenuhi setiap kami. Hadiratmu menyembuhkan. Hadiratmu memberikan satu kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Welcome to the Holy Spirit. Terima kasih kehadiran Roh
Kudus yang manis, pribadi yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu terus atas kami. Terimalah setiap pengagungan, hormat kami akan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah umat-Mu saat ini memberikan satu kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali ada memperingati, merayakan pencurahan Roh-Mu atas kami. Yang kami imani dan kami percayai, Roh-Mu sudah tercurah buat kami. Dan kami terus mau senantiasa dipenuhi. Thank you Lord. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Iya, silakan duduk. Musik di sini saja ya. Shalom. Suaranya mana? Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita, dan juga terima kasih untuk kita semua, dan juga untuk tim praise and worship ya. Tuhan memberkati kalian semua ya. Kalau menyanyi memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwamu, maka itu berdampak luar biasa atas hidupmu. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Hari ini kita bersama-sama mohon dibantu mungkin apa ini? Apa namanya? Mohon maaf, apa namanya coklatnya? Mohon dibantu. Maaf senior, terima kasih. Aduh, ini bagian pengadaan. Saya simpan biar ibu bapak nggak kepingin. Jangan terlalu kecil. Iya. Hari ini adalah hari apa? Saya siapin ini bukan apa-apa, ini nggak seberapa. Tapi saya kepingin semua meresponi apa? Firman. Meresponi apa? Hadiratnya. Amin. Hari ini adalah kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Penta 50 ya. Jadi ini hari setelah Yesus naik ke surga. Berapa hari? Ya, hari keberapa dicurahkannya Roh Kudus? Iya, Tuhan. Saya mau kasih siapa ya? Semuanya jawab. Berarti semuanya hebat loh. Tahu ya, luar biasa. Ya udah, ini saya tunda dulu. Saya mau lihat keseriusannya. Apakah Anda serius mau dapat ini? Oh, bukan itu ya. Apakah Anda serius mau diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Kita langsung saja buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Boleh saya dibantu? Coba remote apa AC-nya dulu? Remote AC-nya tolong dibikin 16 aja. 22 terlalu panjang, tolong ya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ya, boleh dibantu, terima kasih. Oke. Ya. Ibu Bapak boleh baca ya pada ayat yang kedua. Nanti saya baca ayat yang pertama. Boleh ya? Sama-sama kita bacakan semua. Sudah dapat? Ya sudah dapat, sudah ada di depan ini kok ya. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan judul perikop di atas, saya terlebih dahulu, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Silakan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka berdoa mereka kepada Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca, dan tentu yang berbahagia dan bersuka cita adalah kita semua yang sudah mendengar, membaca dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Amin.
boleh video dibantu ya, ditayangkan. Bapak Ibu Saudara, dalam cerita Pentakosta di sini, hari kita merayakan ini, saya sangat yakin dan sangat percaya Bapak Ibu sudah sangat paham, betul? Ya, sudah sangat paham. Di sini kita hanya ingin melayangkan secara visual, kita tahu bagaimana sih kurang lebihnya. Kurang lebihnya, oh kayak begini ceritanya, sehingga cerita yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ini kita sudah semakin paham ya. Kita bisa nonton sejenak. Suaranya boleh dibantu? Ya, Yesus berjanji ya kepada kepada murid-muridnya. Ya, dengarkan saja dulu. Janganlah ia disaksikan oleh mereka dan anaknya daripadanya. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah. Mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Tampaklah pada mereka dengan api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terima kasih. Makasih Arido. Yang terakhir dikatakan apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu ketika melihat ini pasti mendapatkan sesuatu pemahaman yang lebih lagi. Oh seperti itu. Jadi jangan pernah menghujat Roh Kudus.
Roh Kudus diturunkan bagi kita semua. Bahkan di tahun itu murid-murid yang berjumlah ratusan, ya kurang lebih 120 ya di sana, ya, sehingga mereka menantikan. Pada saat menantikan mereka ngapain? Seperti kita mengadakan doa semalam, doa 10 hari 10 malam. Mereka bersehati. Mereka bersehati ngapain? Berdoa, menantikan janji Bapa. Wah, luar biasa. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Saya rasa semua Anda sudah paham semuanya melihat tadi tayangan tadi. Pertanyaannya, Roh Kudus masih tetap terus tinggal dalam hidupmu dan saya? Keren. Roh Kudus masih tetap tinggal dalam hidupmu dan saya. Katakan yang keras dengan suara yang keras. Katakan. Amin. Yes. Amin. Tetap tinggal, tetap ada dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup Anda dan saya. Itu sebabnya jangan pernah membatasi kuasanya dalam hidup kita. Amin. Semua Anda dan saya kita diberikan otoritas Tuhan. Ketika engkau minta, Tuhan berikan otoritasmu atasku, kuasamu atas hidupku. Wah, sungguh luar biasa. Kita sangat berbeda dengan yang lain. Karena apa? Kita dianugerahkan Roh penolong. Apalagi Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur. Siapa yang jawab? Nah, ini cepetan. Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh terima kasih, roh penolong yang mengajar kita, mengingatkan kita, memberikan kepekaan, memberikan sensitif, dan semua diajar Roh Kudus bagi kita semua. Murid-murid Yesus yang sudah terima, mereka sampai akhirnya berbahasa lidah, ada yang berbahasa Libya dan macam-macam. Itu untuk ketika mereka menyampaikan berita kabar baik itu, mereka bisa memahami di satu daerah, oh bahasanya seperti ini. Nah, kemudian diberikan apa? Suatu keberanian. Sehingga ketika siapa yang berkhotbah 3.000 itu? Siapa yang jawab tadi itu? Siapa yang jawab? Oh ya, sih. Sini ke depan. Gak apa-apa. Supaya Anda konsentrasi. Ayo, siapa tadi? Ibu Evelyn kan? Evelyn ya. Ayo, cepetan. Gimana sih? Ya. Siapa tadi jawabnya? Petrus berkhotbah. Dan jadi Petrus punya satu keberanian yang tiba-tiba, gitu langsung beraninya, karena Roh Kudus. Saya percaya Anda dan saya sudah dianugerahkan Roh Kudus. Anda dan saya berani menjadi saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya saudara jadi saksi Kristus? Oke, percaya. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara mau? Yuk. Suaranya yang paling kecil itu. Mau. Benar ya? Di mana? Jadi saksinya di mana? Ini nyawa kesian kalau nggak dikasih. Ini bicara juga bicara itu nggak bikin dia. Gitu. Tadi saya dengarnya begitu. Jadi misalnya contohnya segini dia. Ke Yerusalem, Anda jadi saksi atas keluargamu. Amin. Iya, jadi saksi buat keluarga. Terus di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, waduh, ke bangsa-bangsa. Nah, ketika Anda dan saya sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, apakah ada satu perbedaan hidupmu? Jawab. Apa bedanya? Coba. Ya? Kurus. Apa? Oh, dikuduskan. Ya, dikuduskan. Tapi ciri-ciri yang paling nyata kelihatan itu ketika anak Anda dan saya penuh dengan Roh Kudus itu apa? Ciri-ciri yang paling sederhana aja, yang kelihatan dari kasat mata. Wah, ini pasti luar biasa nih. Udah kelihatan. Apa? Sukacita. Boleh. Terserah deh ibu, pokoknya pasangan. Sukacita keren, apa lagi? Ayo, ibu punya lain. Ciri-cirinya yang sederhana aja.
Iya, bagus, good. Iya boleh, itu tanda-tanda ya menyertai berbahasa roh. Iya, semua tidak ada yang salah, semua benar. Saya cuma ingin menambahkan saja, bukan membenarkan siapa sih saya. Saya hanya menambahkan. Salah satu ciri yang paling lihat ketika Anda dan saya dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah menjaga tutur kata mulutmu. Wah, emang mulutnya dijaga gimana, Bun? Pakai plester? Tutur kata, kata-kata yang keluar dari mulutmu itu adalah kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk, ya. Bukan juga menyebarkan hoax. Benar gak sih? Hari gini gitu loh, ya kan? Banyak orang nyebarin isu, banyak fitnah, banyak apa. Tidak untuk saya, katakan itu, solek sebelah kanan. Tidak untuk saya menyebarkan hoax, fitnah. Ayo suarakan supaya itu jadi memang. Tidak untuk saya menyebarkan hoax dan berita atau fitnah. Coba kanan kiri. Julid itu apa? Oh, julid itu gosip. Saya pikir julid itu kalau kayak apa? Sambal dijulid. Itu dicolek. Jangan emosi dong, kan saya nggak tahu. Ya, itu tanda-tanda yang sangat sederhana, tapi menentukan Anda dan saya. Apakah Anda dan saya adalah anak Kristus atau anak domba? Itu saudara, ya. Bertemu dengan teman, ayo menyapa, bukan hanya lip service, tapi dari from your heart, dari hatimu. Benar kau mengasihi, benar kau menyapa dengan kasih. Shalom. Oh, ya, panjang banget. Cuma basa-basi, aku kan penerima tamu. Jangan seperti itu, dari hatimu. Kalau temanmu membuatmu kesal, apa? Makan. Oh, maafkan. Kalau suamimu bikin kesal, saya kasih Ibu Pri dulu. Kalau suamimu bikin kesal, maafkan. Saya dengar tadi. Iya, terima kasih Ibu. Sekarang, kalau istrimu bikin kesal, yang jawab laki-laki. Kalau istrimu bikin kesal gimana? Ini Pastor Ropon dia mau aja sih, saya kasih coklat nih biar ketahuan. Tadi yang bersuara senior, jadi saya menghormati senior. Silakan senior, bagian pengadaan juga nggak apa-apa. Tapi saya mau lihat hambanya ketawa. Silakan Pastor Ropon. Jawab dong. Sekarang jawab. Istrinya mana sih? Kalau istrimu bikin kesel gimana? Disayang. Emang kamu udah punya istri? Ini istri siapa yang disayang ini? Ini bahaya. Bahaya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Anda tertawa, Anda harus tahu persis ya, isi atau komposisi dari firman ini untuk apa? Jaga mulutmu, jaga perkataanmu, jangan keluar kata-kata kotor, kata-kata apa? Sia-sia, kata-kata penghakiman. Keluarlah kata-kata berkat. Aduh, cantik banget sih Ibu. Tuhan memberkatimu ya Bu ya. Pokoknya semua yang baik-baik. Aku kesel sama kamu Cu, tapi gak apa-apa lah, sudah aku maafin. Loh, ini di atas mimbar loh. Kan Bunda gak kurang-kurang kesel sama kamu, sayang. Loh iya tau, bener lah. Berapa banyak di sini yang tidak kesel? Enggak bercanda. Saya kesel. Tipenya saya keluarin Bu Andri. Keluarin, pang, tanya nih kalau marah ya, tantang ya, siapa lah sudah ngerasain ya, Maria udah ngerasain juga.
Udah katanya. Udah selesai, ya sudah. Selesai. Jangan simpan amarahmu. Ya, jangan simpan dendammu. Nah, ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Ada tanda-tandanya, bahkan yang sederhana terlihat. Tutur katamu adalah kata-kata berkat. Maka Anda dan saya akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, akan diberkati Tuhan. Karena yang keluar adalah kata-kata berkat. Stop penghakiman, stop kutuk, stop fitnah, stop hoax. Sepakat? Amin. Untuk kita bisa dapat melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah hidup dekat dengan Roh Kudus. Hidup dekat dengan, ya, hidup dekat dengan Roh Kudus yang adalah sumber, betul? Sumber. Kita harus hidup dekat dengan sumber. Kalau kita bikin gini, kita ada di daerah yang dingin sekali, ya. Entah di puncak di mana lah, pokoknya yang dingin sekali. Kemudian kita merasa kedinginan. Terus ada api unggun. Kita jauhin api unggun apa deketin? Deketin apa? Apinya kan? Kalau kita kedinginan gitu, dingin banget. Kemarin sempat dingin ya cuaca ya? Enggak ya? Enggak lah, di Jakarta mah panas mulu, iya kan? Nah, terus kita kedinginan, kita mendekatkan api supaya mendapatkan apa? Kehangatan. Ya, sederhana sekali. Ya, simple. Oh, ini ada api, anggaplah ini api. Aduh, aku dekat. Ada kehangatan. Berarti aku gak kedinginan sekali. Bagaimana dengan Roh Kudus yang dahsyat itu? Anda mau dekat dengannya? Sumber kehidupan itu? Mau? Dekatlah. Terus cari, rindukan. Cari wajahnya, rindukan hadiratnya. Jangan malas. Ya, tapi terus punya suatu gairah. Tema ini adalah on fire. Ya, di hari keempat dalam doa 10 hari, yang saya dapatkan adalah tentang on fire. Saya bilang, kayaknya kita nyanyi udah loncat-loncat Tuhan. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Tetap rohmu tuh menyala-nyala sehingga kau punya gairah. Kayak tadi lagu apa tadi lagunya? Api Roh Kudus. Rayakan Yesus, rayakan. Refnya gimana? Coba mainin. Iya, kita ganti dia naik ya. Refnya aja, coba. Lengkap kan? Ayo, coba. 1, 2. Dia naik, dia naik dan hidup. Katakan. Abangnya coba tolong bantu. Ya. Iya, tolong bantu saya ya, duduk aja nggak apa-apa. Nah, kalau Anda dan saya merasakan ada gairah, ada terjadi api itu terbakar dalam diri kita, api Roh Kudus itu, Anda pun memuji Tuhan nggak? Dia, cepetan, dia naik, dia naik. Males banget ya, gitu. Anda sudah terbakar belum? Nggak, gimana? Doa 10 hari 10 malam gak kebakaran, gimana sih? Anda kebakar? Kalau Anda kebakar, ayo Anda nyanyikan pujian ini. Ayo, 2, 3, berdiri. Ayo, suaranya. 1, 2, 3. Dia naik, dia naik. Katakan dia naik. Mari berrayakan, mari berrayakan kenaikan Tuhan kita. Tercurah di tempat ini. Saya mau lihat wajah-wajah yang penuh dengan hadirat Tuhan. Tercurah.
Gimana rasanya? Ada satu kelegaan, ya. Roh Kudus tercurah atas hidupmu. Jadi ketika kita dekat dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus itu sendiri, kita pasti mendapat kelegaan. Jangan jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bergaul erat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan dengan kumpulan pencemooh. Kalau kita kumpul bergaul dengan teman-teman saudara kita, orang-orang yang takut Tuhan, itu impartasi terjadi, ya. Bergaul, tapi terus kita nggak boleh berteman, boleh, tapi jangan sampai berteman. Kalau udah berteman tuh biasanya udah masuk dalam kehidupan. Sedikit banyak ini saya kenal Alfred yang seperti ini, ganteng, terus apalagi Fred baik. Bilang amin dong. Cua yang ganteng, baik, amin dong. Kok dianya aja ragu, gimana coba? Ya. Ketika saya bergaul dengan orang-orang yang benar-benar orang yang hidup di dalam Tuhan, ada satu impartasi yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya jangan pernah jauhkan dari perkumpulan dan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, fellowship, jangan jauh, dekat dengan Tuhan. Sederhana saja. Ini nggak sulit-sulit amat kok. Ya, kita paham. Tapi tadi kuncinya, kalau Anda dan saya dipenuhkan oleh Roh Kudus, jaga perkataanmu. Ya, ingat itu, jaga perkataanmu. Kalau kita mau bicara, kalau mau pergi pakai GPS ya. Kalau mau bicara pakai apa ya? Pakailah pikiran, ya. Nalar ini kita pakailah, ya. Kalau kita mau berbicara, ya benar ya Bu Andri, ya. Kita mau berbicara kepada siapapun, pakailah, ya. Jangan keluar kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak jadi berkat, jangan keluar, ya. Nah, yang pertama tadi kita harus hidup dekat dengan sumbernya. Yang kedua, kita harus bergaul dengan orang-orang yang betul-betul hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya terjadi impartasi. Kalau enggak, kita kumpul-kumpul enggak genah. Enggak genah apa ya? Bahasa Yunaninya apa ya? Enggak genah. Enggak apa sih? Enggak genah. Enggak keruan gitu loh ya. Ya. Jadi kita harus benar-benar bergaul, berteman dengan orang yang betul-betul orang yang hidup di dalam kebenaran. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul, ya bukan. Tapi kita pun juga harus menjadi teladan atau contoh. Karena Anda dan saya kan tadi sudah dicurahkan dengan Roh Kudus dan sudah dipenuhkan. Hari ini pencurahan terjadi, kepenuhannya terjadi. Berapa banyak di antara kita yang siap dipenuhkan oleh Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, yang mengangkat tangan dipenuhkan dengan Roh-Mu, penuh dan semakin penuh. Haleluya, amin. Yang ketiga, kita harus apa? Supaya kita memiliki api dalam roh kita, on fire tadi. Yang ketiga adalah aktifkanlah karunia yang ada dalam dirimu dan saya. Ada berapa karunia? 9. Nah, Ridho sini sayang. Waduh, udah pakai sayang sini lagi. Coba. Ya kalau nggak tahu nih anak teologi, nggak tahu ini kan gimana nih? Ya, ada 9. Cepetan buka Alkitab. Apa saja itu buah-buah roh ya? Apa saja dari 9 karunia ini? Sebutkan, cep. Yang mau dapat baca. Itu buah roh saya. Karunia yang pertama, hikmat. Ya kan? Pengetahuan. Siapa itu? Ada lagi yang tahu? Sebenarnya tahu, cuma malu, takut dan coklat. Karunia membedakan roh, ya. Jadi betulkah dari Roh Kudus? Kalau tadi kita lihat ya, murid-murid Yesus itu ketika api itu Tuhan curahkan itu, semua pada berdoa dan terima itu, semua berbahasanya berbeda-beda, betul ya? Berbeda-beda. Benar nggak? Bahasanya berbeda-beda. Nah, kalau di sini ada yang ngajarin Anda bahasa lidah, bahasa roh, itu tidak benar. Ya, kalau diajarin. Tapi kalau Anda minta, silahkan langsung kepada sumbernya tadi. Minta, Tuhan karuniakan. Itu karena ada karunia roh. Ya, oke? Untuk bisa
Tuhan. Jadi kalau, dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Jangan ada kata menolak Roh Kudus. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi karunia apa? Iman, kesembuhan, ya. Kemudian karunia mujizat, bernubuat, dan kedelapan karunia bahasa roh. Dan yang terakhir, karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau kita berdoa, ya, kemudian Tuhan anugerahkan ada karunia itu berbahasa lidah, gunakan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan malu, gunakan. Akan lebih bijak lagi, Anda bisa menafsirkan. Itu berarti bukan letter luck, ya. Nah, tafsir kan, menafsirkan, ya, bukan mengartikan, beda, ya. Kalau mengartikan beda, mentafsirkan itu kan bisa macam-macam, ya kan? Ada apa ya namanya, bunga di sini, gitu. Nanti Ibu Ida bilang bunganya biasa, yang satunya bilang ih keren banget, kan macam-macam tafsir itu, ya. Nah, bisa membedakan, menafsirkan bahasa roh dan bisa membedakan juga bahasa roh. Nah, kalau kita dianugerahkan itu, gunakan untuk apa? Betul, sangat betul untuk membangun diri kita, tapi yang lebih baik bisa membangun jemaat, ya. Jadi ada manfaatnya, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, gak banyak-banyak saya sampaikan, ya. Sebenarnya ada 5, ada 6, enggak, 3 aja dulu cukup. Karena kita kepingin masuk lebih lagi, lebih dalam. Kita mau membuka hati lebih lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Karya Roh Kudus yang sudah terjadi 2000 tahun lalu dan sudah tercurah bagi Anda dan saya. Colek kanan kiri mau katakan, Roh Kudus sudah tercurah atasku. Katakan. Amin. Dengan suara yang kuat, Roh Kudus sudah tercurah atasku. Sehingga aku hidup berkemenangan. Amin. Amin. Roh Kudus sudah tercurah atasku sehingga aku hidup berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Aku hidup berkemenangan karena Roh Kudus itu ada dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mendukakan Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi biarlah kau membangkitkan roh itu dalam hidupmu. Saya ingin sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Kita naikkan satu pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini kiranya bisa memberkati kita semua. Hiduplah dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan aktifkan karunia yang Tuhan sudah anugerahkan atas kehidupanmu. Jangan padamkan roh, tetapi bangkitkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini, kami masih Tuhan dianugerahkan kehidupan. Bahkan roh-Mu Tuhan yang ada dalam diri kami membuat Tuhan Yesus kehidupan kami sungguh menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami mau aktifkan kembali roh itu Tuhan. Kami tidak akan padamkan, aktifkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya undang pemuji untuk ke depan. Allah Roh Kudus, katakan
singer memuji Tuhan dengan setengah suara saja. Bapak Ibu Saudara, mintalah kepenuhannya terjadi atas kehidupanmu. Minta kepenuhannya terjadi. Kinara letakkannya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya ingin sama-sama kita benar-benar merayakan, menghayati dan merasakan tetap setengah suara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa, minta dipenuhkan. Engkau yang songket yotopa yang lore Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh-Mu memenuhi aku. Saudara minta, Roh Kudus penuhi aku Tuhan.
Bagi ibu, bapak yang mau didoakan saat ini, saya tidak lama-lama. Saat ini engkau boleh berdiri, maju ke depan, maju ke depan. Jangan ragu, percaya ada kuasa, ada lawatan Tuhan. Maju, maju, jangan takut, jangan ragu, percaya Yesus engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Bapa, aku memperhadapkan setiap umatmu. Hinaramata shekinarata kadang. Saya mau ibu bapak yang ke depan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tinggi-tinggi sebagai tanda penyerahan di hadapan Tuhan. Suarakan Tuhan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Jika ada belenggu di dalam hidupmu, ikatan-ikatan apapun, minta Tuhan. Bapa, aku berdoa, ada kuasa, ada otoritasmu, Roh Kudus yang sudah tercurah, Roh Kudus yang sudah memenuhi hidup kami. Saat ini Tuhan, biarlah setiap kami yang datang membawa persoalan hidup apapun, kami dijamah, kami dilawan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus berdoa, berdoa yang ke depan. Puji terus menyanyikan pujian. Haleluya. Saya mau berdoa.
Saudara yang tidak maju tadi di depan, tidak apa-apa. Di tempat Anda duduk saat ini saya mau berdoa. Engkau mengimani dan mengaminkannya. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Roh Kudus sudah turun atas kami. Roh Kudus sudah memenuhi kami. Kami mengangkat tangan. Angkat tanganmu, saudara. Roh Kudus dari tempat yang Maha Kudus tercurah. Dan kami mohon kepenuhan terjadi bagi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kepenuhannya. Beshem Ahafiaben Ruach Kodes Elohim Echad, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang menerima kuasa. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Dengan suara lantang, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kami terus senantiasa menjadi baru. Terus baru, diperbaharui kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, engkau di tengah haus sampai biolo retetasyo. Maka tentang yuri yo sangkon tang yuri nira sampai yore teki nama. Papa syukuni memeta sando tentu harata. Titikyo sangyo titikyo masang pemokola. Kan hau kesing kan sasau kan Jesus. Sasa hau kan hau se. Bangkitlah rohmu di atasku. Percayalah, aku ada dalam jiwamu. Oh, thank you. Saudara yang percaya Yesus ada dalam hidup dan jiwamu, katakan amin. Terima kasih Bapa, aku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Rohnya begitu kuat Tuhan. Saudara tersenyum, tersenyumlah, tersenyum. Sukacita itu mengalir. Oh, Roh Kudus, yes. Oke deh. Haleluya. Saudara tersenyum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Sungguh, sungguh kami bersuka cita. Sungguh, sungguh aku bersuka cita. Katakan, hatiku lega. Hatiku dibebaskan. Ingatkan, ingat akan kebaikanmu. Ingat pengorbanannya, ingat cintanya, ingat kasihnya. Oh Jesus, oh amin Jesus, thank you. Oh, pujian hanya bagimu Tuhan, pujian hanya bagimu Tuhan. Ku percaya, ku percaya, Engkau melawatku. Aku percaya. Saudara yang percaya di nama Tuhan, katakan aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku mau berdoa. Izinkan Bapak. Yes, izinkan. Enenahon, aikin saya. Yes, emenahon ya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hendaklah Engkau semakin hari semakin taat,
dan semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mencari dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami semakin hari semakin dekat, semakin mencari hadirat-Mu dan merindukan wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, kami akan mengakhiri pertemuan ibadah ini. Izinkan Tuhan, atas perkenanan-Mu dan atas kehendak-Mu, berkat-berkat itu mengalir terus bagi kami, keluarga, rumah, dan seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, aku kembalikan segala puji dan hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hanya Dia yang layak diagungkan. Sembunyikan Tuhan kami di belakang salib-Mu. Yesus yang nampak, Yesus yang terlihat. Karena memang Yesuslah satu-satunya kekuatan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk Roh-Mu yang hidup bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa saat ini buat setiap umat-Mu yang datang dengan membawa setiap persoalan hidup apapun Tuhan. Kami sungguh percaya dengan pencurahan-Mu Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus itu memulihkan hati kami. Bahkan hati kami menjadi baru Tuhan, diperbaharui, semakin diperbaharui dan baru. Dan kami terima Tuhan urapan-urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam rumah tangga, dalam setiap pekerjaan, dalam usaha umat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang menjadi harapan ke depan, Tuhan sanggup membukakan segala pintu-pintu berkat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkat dari tempat yang maha kudus tercurah atas kehidupan kami. Semua yang membuka hati menerima dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Saudara boleh mengaminkan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, segala usaha-usahamu apapun itu dikerjakan, Tuhan akan ambil alih. Katakan, aku diberkati, aku sehat, aku kuat, aku umur panjang, aku berdamai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi syukur kami, doa kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berkat-berkat Tuhan tercurahlah atas kami semua. Baik Tuhan, umat-Mu yang ada di gereja-Mu dan juga yang mengikuti streaming ini secara tertunda atau saat ini yang ada di rumah, diberkatilah Engkau dalam nama Yesus. Semua kami yang ada yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, Kau angkat tangan para pelayan Tuhan, Kau angkat tangan para pelayan Tuhan, angkat tangan Bapa dalam nama Yesus. Berkat-berkat Tuhan mengalir atas mereka semua, para pelayan-pelayan-Mu yang ada di mimbar ini Tuhan berkati. Dan juga yang ada di bawah, guru sekolah minggu, multimedia, para pendoa, Tuhan berkati. And Jesus kemaukan dalam nama Yesus. Haleluya. Turunkan tanganmu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa syukur kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat semuanya. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Thank you so much Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih. Haleluya. Bapak juga menghidupi kehidupan kami senantiasa Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Kita berdoa untuk Indonesia. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia.
Kami mohon Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari saudaraku, kita angkat tangan kita arahkan kepada hamba-Nya. Kita berdoa untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami serahkan hamba-Mu Pastor Dewi tergantung dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Kau berkati penggembalaannya Tuhan. Berkati terus dia Tuhan. Pakai dia Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat yang baru. Urapi dia Bapa dengan urapan-Mu yang baru. Penuhi terus dengan Roh Kudus Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kau berkati kehidupannya. Kau berkati suami anak-anaknya. Kau berkati keluarganya. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau berkati apapun yang dikerjakannya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati ekonomi keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku, mari kita berdoa untuk bangsa ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Itulah tadi doa kami untuk bangsa ini Tuhan. Indonesia dipulihkan. Yang terdampak COVID-19 Tuhan Kau pulihkan. Yang kehilangan pekerjaan Kau berikan pekerjaan baru Tuhan. Yang usahanya mengalami musibah Tuhan, tolong pulihkan usaha anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan dari segala krisis multidimensi Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan bangsa ini kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Kau jaga NKRI Tuhan. Dan kami percaya Kau satukan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami akan berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, dari mulai presiden, wakil presiden, dan para menteri sampai jajarannya yang terendah Tuhan. Tolong Bapa, berikan roh bijaksana dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Bimbing mereka Tuhan untuk boleh mengangkat bangsa ini dari segala krisis multidimensi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai para pemimpin bangsa kami Tuhan untuk memulihkan kembali ekonomi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk kita bangkit berdiri, untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Mari saudaraku, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, atau sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.